Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama kita memuja dan memuji Allah serta bersyukur atas segala nikmat karunia yang sampai pada hari ini Allah anugerahkan kepada kita. Di samping nikmat iman, nikmat Islam, ada satu nikmat yang juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan seorang mukmin. Apa itu? Nikmatul iradah, nikmat berupa kemauan. Kemauan untuk senantiasa berfastabiqul khairat, memakmurkan masjid. Kemauan untuk berhadir di majelis-majelis ilmu. Kemauan untuk memperdalam wawasan keagamaan. Itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga umat-umat beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, adapun kajian yang akan kita kaji, yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini adalah al-bid'ah wal akhta al-muta'alliqah haulal masajid. Berbagai kebid'ahan dan kesalahan seputar masjid. Jadi kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh kaum muslimin terkait dengan masjid. Kebid'ahan-kebid'ahan apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim terkait dengan
masjid. Inilah yang akan kita kaji, yang akan kita bahas. Pengarang kitab Irsyadus Salikin ila Akhta'i Ba'dil Musallin mengatakan bahwa kesalahan pertama terkait dengan masjid adalah tarku tahiyatil masjid, meninggalkan salat sunnah tahiyatul masjid. Ini adalah kesalahan yang masif, kesalahan yang umum yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Tidak sedikit orang yang masuk masjid langsung duduk. Padahal di antara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat dari Abu Qatadah As-Salami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka rak'atain qabla ay yajlisa." Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Hadisnya jelas, perintahnya jelas. Cuma semangat untuk melaksanakan itu yang kadang-kadang melemah. Nah, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 444. Dalam riwayat yang lain disebutkan suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari masuk ke dalam masjid. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Dzar, "Apakah engkau sudah salat 2 rakaat?" Maka Abu Dzar menjawab, "Belum ya Rasulullah." Maka Nabi pun bersabda, "Bangkit dan salatlah 2 rakaat." Jadi perintah Nabi kepada Abu Dzar untuk bangkit melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid itu sama sekali tidak menunjukkan kewajiban, tetapi menunjukkan betapa pentingnya 2 rakaat tahiyatul masjid itu. Ibnu Hibban memberikan penjelasan terhadap hadis di atas. Salat tahiyatul masjid itu tidak hilang kewajibannya dengan adanya duduknya seseorang. Demikian juga seseorang hendaknya tetap mengerjakannya di semua waktu hingga di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat sekalipun, seperti sesudah subuh dan sesudah asar. Karena sholat tahiyatul masjid termasuk salah satu sholat yang memiliki sebab-sebab khusus, seperti halnya sholat di saat sedang tawaf dan sholat gerhana bulan. Nah, itu penjelasan Al-Imam Ibnu Hibban. Artinya apa? Orang yang masuk masjid lalu kemudian dia duduk, maka perintah untuk melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid itu tidak gugur. Artinya walaupun dia sudah duduk, dia tetap masih boleh mengerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, salah satu upaya kita mencari keberkahan di masjid itu bukan dengan cara mengusap-usap
tiangnya, ya. Bukan dengan cara mengusap-ngusap dindingnya supaya kita mendapat keberkahan masjid, bukan. Salah satu cara kita mendapatkan keberkahan masjid adalah melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid setiap kali kita masuk ke dalam masjid. Dapat kita keberkahan masjid. Ya. Nah, hanya saja yang perlu kita catat, dalam hadis ini disebutkan falyarka rak'atain qabla ayyajlisa. Ini penting. Ya. Hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Artinya apa? Artinya orang yang masuk ke dalam masjid dengan nawaitu ingin istirahat, ya, entah beraba, entah sekedar duduk, gitu ya, entah ada keperluan yang ingin diobrolkan misalnya, maka disyariatkan bagi orang-orang seperti ini untuk memulai semua itu dengan melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Tetapi orang-orang yang masuk masjid bukan untuk duduk di masjid, tapi hanya sekedar untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di dalam masjid, maka yang seperti ini tidak disyariatkan untuk melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Ada orang yang sudah keluar dari masjid misalnya, ternyata kacamatanya tertinggal. Lalu dia kembali ke masjid, masuk ke masjid, niatnya mengambil kacamata, maka tidak disyariatkan baginya untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Karena yang disyariatkan itu yang hendak duduk, yang hendak istirahat, yang hendak berabah. Nah, ini kesalahan yang masif yang pertama. Termasuk orang-orang yang datang terlambat pada hari Jumat. Orang yang terlambat datang pada hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah, dia tetap disyariatkan untuk melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya. Yukhaffif salatahu, tetapi hendaklah dia meringankan salatnya itu. Supaya apa? Supaya dia sempat mendengarkan khutbah. Ya. Itu kesalahan yang pertama. Yang rancak kita gawi, termasuk ulun, Pak. Ya. Jadi kita ini mengkaji tujuannya untuk agar sama-sama tahu. Kalau sudah tahu, agar kita bisa istiqomah. Ya. Jadi bukan saling menuding, tidak. Karena ulun pun melakukan hal yang seperti itu. Kemudian kesalahan yang kedua yang rancak dilakukan oleh kaum muslimin pada saat masuk ke dalam masjid, tidak membaca doa ketika masuk ke masjid dan tidak membaca doa ketika keluar dari masjid. Nah, jujur saja kita. Kira-kira bujurlah yang disampaikan ini. Mun kada bujur ampihan kita. Di sebahagian masjid itu Pak, ada ditulis lah doa masuk masjid. Lalu kemudian di baliknya itu dari dalam doa keluar masjid. Ya, itu sebenarnya hanya untuk mengingatkan saja. Ya. Untuk mengingatkan kita, karena kadang-kadang kita lupa. Makanya di masjid-masjid besar itu ada tulisan niat iktikaf gitu ya. Nah, niat iktikaf. Karena terus terang saja kalau ulun pribadi Pak, setiap kali masuk masjid itu lupa niat iktikaf itu. Ya. Makanya dari tadi ulun masuk, sejak masuk sampai ini itu tidak ada niat iktikafnya. Jadi lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Tapi kalau misalnya ulun masuk, misalnya di masjid-masjid NU, mohon maaf saja, itu ada situ tulisan, ya, nawatul i'tikaf. Jadi ulun ingat, ya, sehingga dengan melihat itu, ulun ingat, ulun berniat. Ketika ulun berada di dalam masjid itu sejam kah, 2 jam kah, seperempat jam kah, semenit kah, maka ulun mendapatkan pahala i'tikaf. Hari ini
Kada dapat. Ya. Karena kada ada niat iktikaf. Itu contoh saja. Termasuk tulisan itu tadi. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Apa bacanya doa masuk masjid? Allahumma Allahumma inni as'aluka gitu. Allahumma gfirli Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Nah, ya. Berarti ulun kada hafal juga. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Jadi bagus saja ditulis di situ. Karena ustaz aja kada hafal aja. Nah. Itu kerancakan karena kada diamalkan, padahal pendek aja. Doa keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa beda doanya itu? Karena ketika kita masuk ke dalam masjid, yang kita inginkan itu adalah turunnya rahmat kepada kita. Ketika kita keluar dari masjid, kita meminta kepada Allah semoga dimudahkan dalam usaha, diberikan rezeki, ya, min fadlik itu. Ya Allah, ulun meminta kepadamu sebahagian dari rezekimu, sebahagian dari keutamaanmu. Bisa jadi itu penyebab kenapa ketika kita keluar dari masjid itu kok usaha itu mudah gitu. Berangkat ke kantor dimudahkan, berangkat berusaha dimudahkan. Oh, rupanya akibat dari doa kita tadi. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Sehingga urusan-urusan rezekinya itu dimudahkan di luar situ. Nah, kalau kita masuk ke dalam masjid, yang kita inginkan itu rahmat, ketenangan. Ya. Karena di dalam masjid itu Pak, sebenarnya berhambur itu rahmat Allah. Ya. Pada saat kita masuk ke masjid, kita melihat Al-Quran. Al-Quran itu adalah rahmat. Ya. Ketika kemudian kita buka, kita baca walaupun seayat, berarti rahmat itu sudah kita dapat. Ketika kita masuk masjid, lalu kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, berarti rahmat itu kita dapat. Jadi berhambur masjid, di dalam masjid itu rahmat-rahmat Allah. Hanya saja tidak setiap orang itu mampu memperoleh rahmat-rahmat itu. Bisa jadi ketika dia masuk tidak memohon kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, ya Allah berikan ulun rahmatmu. Bisa jadi dia tidak meminta, sehingga begitu dia masuk sama sekali tidak mendapatkan rahmat. Kan sepele seperti itu. Ya. Nah, sepele. Jadi mari sama-sama kita amalkan. Tidak salah kalau misalnya ditulis di situ. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki masjid, beliau membaca Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada salawatnya, Pak. Ya. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dilanjutkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Begitu juga apabila keluar dari masjid, beliau berucap Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, lalu kemudian berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ulun yakin kita berataan hafal. Ya. Cuma tidak setiap kita itu mampu mengamalkannya setiap hari, setiap waktu. Dari Abdullah bin Amr, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al masjid. Nah, ini diriwayatkan dari sahabat yang lain. Ujar sahabat ini, Nabi itu apabila masuk ke dalam masjid, qala, beliau berdoa, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, qala Ibnu Umar berkata, fa idza qala dzalik
qala syaitan khufidha minni sa'iral yaum. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam masjid, ibu, bapak, kita berdoa seperti ini, di samping doa tadi, kita berdoa a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, maka syaitan itu akan berkata, pada hari ini engkau akan dilindungi dari tipu dayaku seharian ini. Jadi syaitan itu akan mengakui bahwa dia tidak akan menggoda kita seharian itu, karena dia akan dilindungi dari tipu daya syaitan. Nah, jadi kalau merasa perlu ini ditulis, ya. Khufidha minni sa'iral yaum, dia terjaga dariku sepanjang hari. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Kemudian yang ketiga, masuk masjid dengan pakaian yang jelek. Nah, kalau ke kondangan misalnya, itu mencari baju yang terbaik, padahal dia menghadiri jamuan manusia. Kadang-kadang bajunya itu keluar berataan, Pak. Imba dipakai, dilepas pulang. Ya. Imba dipakai, dilepas pulang. Bebinian jangan ditakuni. Ya. Lakian aja kayak itu, apalagi binian. Nah. Tapi giliran datang ke masjid, dia ingin menghadap Allah, dia ingin mendapatkan jamuan Allah, baju sembarangan. Kadang-kadang baju yang dipakai, baju pagi tadi itu, yang dipakai guring, malam tadi pakai guring, nah itu dipakai sholat subuh, dipakai sholat zuhur. Ya. Tulisannya di belakang ada gonol, beratnya bebanmu lebih berat beban hidupku. Nah, tulisan belakang. Maka duduk di saf depan, ulang di belakang imam. Ada kayak itu? Ada dah. Nah, ini kita mendekati pemilu ini, hati-hati. Baju kena cucuk nomor sekian, ada di belakang. Pemberian siapakah kena? Mestinya kita menganggap itu tidak pantas. Nabi itu, Pak, ada baju khusus yang beliau pakai untuk sholat. Baju itu memang tidak baru, warnanya sudah kubas. Tetapi baju itu digunakan untuk setiap kali sholat. Jadi beliau hendak sholat, itu bajunya. Di kantor saja, Pak, itu ada aturan hari Senin pakai baju seperti ini. Kalau kita pakai yang lain, pertama kita disariki, yang kedua kita takutan. Itu di kantor. Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, gitu. Kalau guru kayak itu jual, Pak Martin, lain-lain bajunya itu. Maulah kita pakai baju kaos ke sekolahan. Nah, mestinya waktu kita sholat itu kalau perlu, Pak, 5 kali sholat itu lain-lain bajunya. Untuk sholat zuhur ini, ya, untuk sholat asar ini, untuk sholat maghrib ini, isya ini, mestinya. Kalau kita berkaca betapa tertibnya kantor dalam hal berpakaian. Bahkan ada orang-orang tertentu yang tidak mau pakai bajunya kalau tidak disetrika, itulah kantor itu. Tapi ketika pergi ke masjid, seolah-olah tidak ada beban, bebarang aja. Ya. Baju yang dijemur itu, kan, belum lagi kering ya dipakai ke masjid. Coba pakai kayak itu ke kantor, tidak wani. Ya. Jadi apa? Itu menunjukkan bahwa betapa haibah duniawi itu lebih besar di hati kita ketimbang haibah Allah di dalam hati kita. Memang prinsipnya kan orang itu asa baju itu nyaman di awak, berlalu hendak itu hanya dipakai. Ya. Ulun kayak itu biasanya lah asa nyaman lah. Jongoknya kada diganti kah? Asa nyaman di awak. Ini pakai sholat. Ya. Jadi masuk masjid dengan pakaian yang jelek, padahal ia mampu untuk berhias. Ya. Nah, kalau untuk ke kondangan, Casablanca itu baik habis sebotolan ini aja.
Ya. Tapi kalau ke masjid kadang lalu disiapkan. Nah, coba bang berminyak-minyak misalnya kan nyaman juga. Ya. Kalau ada orang bawa minyak wangi misalnya, kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian diberikan oleh kawannya minyak wangi, maka jangan dia tolak. Jangan dia tolak. Bagaimana kita menolak? Kada ada yang bawa. Ulun tadi hendak makai di situ habis. Kau tuh tujuh pak itu Hajar Asad baiknya baik, baunya baik benar. Cuma habis. Sebutingannya habis pulang. Ya. Bagus nah, nyaman. Jadi kadang-kadang kita nih kita berpikir pak, kita tuh kadang-kadang pian ada satu amalan yang ringan, gitu. Nggak pernah kita sangka-sangka, tetapi luar biasa di sisi Allah. Salah satunya apa? Maandak minyak wangi di situ nah. Jadi siapapun yang makai itu menjadikan sebab pahala bagi orang tersebut. Berapa kadang harganya minyak wangi itu Pak? 5.000. Modal 5.000. Timbangan amal kita lah bebarat. Nah, ya. Cuma kalau hendak maandak minyak wangi itu cium juga dulu. Soalnya minyak wangi itu Pak, ada bau orang mati ada juga. Amunnya itu kita andak ada orang makai, jadi pahala kita kada. Cium dulu lah, oh ini bau malaikat subuh. Kayak suah melihat malaikat subuh. Tapi tulisannya malaikat subuh bila dicium dasar harum, luar biasa. Ya. Ada Ariel Noah, ada. Ngaran-ngaran artis ada juga. Nah ada juga Pak. Ya, betul. Justru dasar ada, ya. Modal itu aja kita. Itu kan berhias ngarannya, berhias. Ya. Termasuk berhias itu berjubah itu berhias. Ya. Termasuk berhias itu bersorban itu berhias. Termasuk berhias itu berkopiah. Walaupun sebenarnya mungkin berkopiah atau tidak berkopiah itu tidak jadi masalah. Cuma kalau kita berkopiah itu jauh lebih kelihatan elegan. Cuma mohon maaf saja, memang ada orang-orang tertentu yang apabila kada berkopiah, mohon maaf lah, apabila berkopiah itu pusing kepala Pak ada. Kawan ulun di Sanawiyah dulu itu mengatakan Ustadz ulun ini bila berkopiah pusing kepala aja. Pokoknya bila diandak aja kopiah pusing kepala ada. Nah, kan kada kawa dipaksa kan. Cuma memang kalau berkopiah itu kelihatan bagus. Kelihatan laki-laki gitu kan. Karena kalau dia berkemukena itu beginian. Kemudian yang keenam, berhadas di dalam masjid. Nah, ya. Ini rasanya dulu pernah ada yang mau WA ulun nih terkait kentut di dalam masjid ada. Ya. Yang mau WA ulun itu hukum kentut di dalam masjid itu seperti apa? Nah kita bacakan lah hadisnya, kemudian pendapat pengarang ini. Termasuk salah satu kesalahan yang makruh hukumnya dilakukan di masjid adalah kentut. Karena itu berarti menyakiti para malaikat. Nah jadi kentut di dalam masjid itu, ya, itu menyakiti para malaikat. Ya. Alhamdulillah ulun belum kentut. Ya. Ketahuan aja kena kentut bila parak isya keluaran, nah itu kentut tuh berarti. Pengarang mengatakan seperti itu didasarkan kepada hadis Nabi, annal malaikatu sholli ala saksil ladzi ya'til masjid lis-shalah. Sesungguhnya para malaikat itu senantiasa mendoakan orang-orang yang datang ke masjid. Jadi mulai pian dari rumah Pak sampai ke masjid, entah pian bermobil, bersepeda motor, berjalan kaki, sampai pian ke masjid, sampai pian habis urusan di masjid, itu senantiasa malaikat mendoakan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Nah, terkecuali dia kentut. Terkecuali dia kentut. Nah, ya.
Jadi kata malaikat, Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdis fihi. Ya. Selama orang itu tidak menyakiti malaikat dan tidak menyakiti orang-orang yang ada di masjid dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang itu menjauh dari masjid, di antaranya kentut. Nah, jadi kentut itu, kenapa malaikat merasa terganggu dengan kentut manusia? Karena manusia saja terganggu. Ya. Jadi sebagaimana manusia tidak mau mencium bau kentut, malaikat pun demikian. Jangan dikira karena malaikat itu tidak ada nafsunya lalu kemudian tidak bisa membedakan antara bau minyak wangi dengan bau kentut. Jangan dikira seperti itu. Ya. Nah kalau Imam Malik itu Pak keras. Imam Malik itu mengatakan haram kentut di masjid itu. Dengan dalil seperti ini Imam Malik itu memfatwakan haramnya kentut di masjid. Ya. Jadi kalau misalnya merasa hendak berkentut langsung keluar saja. Jadi kentutnya di luar. Itu fatwa Imam Malik. Tetapi kalau jumhurul ulama itu hanya menetapkan hukumnya makruh. Ya hukumnya makruh. Cuma kan yang namanya makruh itu kalau kita ada kesempatan ditinggal, kenapa harus dilakukan seperti itu? Ya. Nah. Fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang anak Adam juga merasa terganggu. Jadi malaikat-malaikat itu terganggu dengan bau badan kita, dengan bau ketek kita, dengan bau macam-macam kita itu. Karena manusia pun terganggu, malaikat pun demikian. Makanya kalau kita ke masjid itu dianjurkan untuk mandi lebih-lebih pada hari Jumat. Kemudian kesalahan lainnya apa? Mengumumkan berita kematian melalui mikrofon masjid. Nah, ini panjang kisahnya Pak. Ini panjang kisahnya. Karena kalau ulun berhenti sampai di situ saja, nah, itu bahaya. Ya. Maka selama ini ya kita umumkan di masjid, mau di mana-mana adalah di mana-mana. Nah, cuma kita bacakan dulu bagaimana pendapat pengarang. Setelah itu baru kita melihat bagaimana pandangan para ulama terkait dengan mengumumkan berita kematian melalui mikrofon masjid. Kata pengarang termasuk salah satu bid'ah yang berkaitan dengan masjid yang hukumnya antara makruh dan haram adalah apa yang disebut dengan at-tabrir, yakni para muadzin membaca Al-Quran di atas menara masjid dengan suara yang tinggi ketika terjadi kematian seorang yang alim, seperti membaca ayat dari surah Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Rupanya pengarang ini pernah melihat di satu daerah di Timur Tengah situ, apabila ada orang alim yang meninggal dunia, maka seseorang naik ke atas menara lalu kemudian membaca surah Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Nah. Demikian juga di banyak perkampungan apabila salah seorang dari warga mereka meninggal, maka mereka pun mengumumkan berita kematian fulan bin fulan melalui mikrofon yang dikhususkan untuk masjid. Ini adalah bertentangan dengan sunnah karena masjid sama sekali tidak didirikan untuk keperluan seperti itu. Ya. Secara global penyebab terjadinya bid'ah ini adalah apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah berupa an-na'yu. Mereka mengutus orang yang mengetahui kematian seseorang di pintu-pintu masuk kampung dan pasar-pasar. Di dalam Subul Salam dikatakan termasuk mengumumkan kematian yang dilarang adalah mengumumkan kematian para ulama dari menara yang paling tinggi di zaman ini. Nah itu pandangan pengarang. Jadi pengarang itu berkeyakinan mengumumkan berita kematian melalui mikrofon masjid itu termasuk kebid'ahan yang muncul di abad modern ini. Nah ulun ketika membaca itu kan ulun sebelum menyampaikan membaca mempelajari. Ya.
Ulun mencoba mencari pandangan-pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Hasilnya adalah ada beberapa catatan penting yang perlu ulun sampaikan terkait dengan poin mengumumkan berita kematian melalui mikrofon masjid. Ya. Di antara poin-poin penting yang perlu kita sampaikan itu adalah pertama, hukum asal dari menyampaikan berita kematian itu hukumnya adalah boleh. Ya. Hukum asal dari menyampaikan berita kematian kepada orang lain itu hukumnya boleh. Apa dasarnya? Ulun mengangkat dua hadis yang menjadi dasar kebolehan mengumumkan berita kematian. Pertama, riwayat tentang perempuan hitam yang mengumpulkan sampah di Masjid Nabawi. Ya. Jadi di Masjid Nabawi itu Pak, itu ada seorang perempuan hitam yang ketujuh mengumpulkan sampah. Dan Nabi setiap hari melihat perempuan ini. Suatu hari Nabi itu tidak menemukan perempuan ini. Ya. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, wanita itu yang rancak mengumpulkan sampah kemana? Ujar sahabat, sudah meninggal ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian mengatakan, afala kuntum adzantumuni bih dulluni ala qabrihi. Kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Maka ujar sahabat, itu kan orang biasa ya Rasulullah. Mereka hanya pengumpul sampah. Sementara kalau kami gerak pian, kalau pian guring, kalau pian istirahat. Jadi kami indah, kami kuburkan saja. Nah, maka ada satu riwayat yang tidak disebutkan di sini, ujar Nabi, kalau ada di antara kalian yang meninggal dunia, jangan sampai tidak dikabarkan kepadaku karena doaku itu bermanfaat baginya. Maka kata Nabi, dulu nih, artinya tunjukkan di mana kuburnya. Ini sama dengan lagu itu kan, tunjukkanlah di mana kuburnya. Ada kalau lagu yang siapa yang buta matanya itu. Nah, di mana kuburnya ya kan? Ada. Jadi sama tuh, itu kira-kira ilhamnya sabda Nabi ini. Ya, jadi dia bikin lagu itu dasarnya adalah sabda Nabi, tunjukkan aku di mana kuburnya. Maka Nabi datang ke situ, kemudian Nabi sholat jenazah di situ. Nah, itu merupakan dalil orang yang tidak sempat sholat jenazah mengikuti sholat jenazah, maka hendaklah minta izin untuk sholat jenazah di kubur itu sebelum didoakan. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a an najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi itu mengumumkan kematian Najasyi pada hari beliau wafat. Nabi keluar dari rumah, kemudian menyuruh sahabat mengikutinya, kemudian melaksanakan sholat jenazah. Nabi mengumumkan, Najasyi meninggal dunia. Nah, ini merupakan dalil-dalil tentang bolehnya ya mengumumkan kematian seseorang. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan mengumumkan kematian seseorang dengan dasar perkataan Hudzaifah. Hudzaifah itu mengatakan idza kuntu mittu atau idza mittu, apabila aku kaina mati jasidin, la tu'dzinu bihi ahadan, jangan dikabarkan kepada seorang pun tentang kematianku jasidin. Inni akhafu ayyakuna na'yan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yanha anin na'yi. Jadi kata Hudzaifah, kalau aku nanti mati jangan diumumkan kematianku. Aku takut karena itu kalau itu sama dengan apa yang dilarang oleh Nabi. Jadi memang ada tuh riwayatnya yang tidak mau mengumumkan. Nah, terkait dengan persoalan ini kita perlu melihat pendapatnya Al-Imam Ibnul Arabi. Beliau menyimpulkan bahwa terkait dengan mengumumkan kematian orang itu, apakah dengan mulut biasa, apakah dengan mikrofon misalnya, ya, maka yang seperti itu ada 3 tingkatan. Nah, apa yang 3 tingkatan itu kita lanjutkan subuh kayaknya. Ya.
Jadi kalau penasaran datangi. Ya. Kalau misalnya kada hendak datang subuh, chat ulun. Nah, kira-kira apa nih bocorannya? Nah, jadi pian kada datang lagi subuh. Nah itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.